Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Selamat siang juga untuk teman-teman rekan-rekan kelas G Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Pada siang hari ini, kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi yang telah kami diskusikan yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Radisa Safa Amirah, dan anggota kelompok saya ada Salma Hasanah Ahmad, Fioreliana Patricia, Muhammad Rafif, dan Muhammad Mikdad. Pancasila sebagai negara dapat diartikan sebagai pedoman bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara termasuk tuntunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi dasar dari pasal-pasal serta hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang di setiap sila-sila yang ada di dalamnya. Semua sila Pancasila saling berhubungan dan tidak bisa dihilangkan. Sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang beradil dan beradab, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini dapat berhubungan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang tertib, berbangsa, dan bernegara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafif. Baik, terima kasih kepada Radisha atas kesempatannya. Izinkan saya untuk melanjutkannya. Arti penting Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar gagasan negara yang artinya Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, hingga pemerintahan negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara atau filosofis Gromslak bagi Indonesia yang baru merdeka. Makna Pancasila ini oleh Presiden Soekarno disebut Nation and Character Building, yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Berbagai perbedaan pemikiran dan pandangan hidup masyarakat Indonesia disatukan dalam Pancasila. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Salma. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dalam bagian perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berbagai propaganda telah dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang mempropagandakan bahwa kehadirannya di Indonesia bukan dengan tujuan menjajah, namun membantu bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, yaitu dengan melepaskan diri dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Jepang memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tipu muslihat yang dilancarkan oleh tentara Jepang sangat ampuh. Di mana-mana, rakyat Indonesia membantu Jepang mengalahkan dan sekaligus mengusir Belanda. Hal ini kemudian berhubungan dengan pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945 yang bertujuan untuk menegaskan dan sekaligus sebagai bukti komitmen Jepang akan janji kemerdekaan. Di dalamnya diselenggarakan sidang BPUPKI yang kemudian terbagi menjadi 2 bagian. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai rumusan dasar negara dalam rangka Indonesia Merdeka. Di dalam persidangannya, Soekarno mengusulkan agar Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dilanjutkan pada sidang kedua BPUPKI yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas mengenai pembentukan panitia perumus dasar negara yang terdiri dari 9 orang atau disebut dengan panitia 9. Kemudian pada tanggal 7 Agustus diumumkan bahwa BPUPKI dibubarkan
dan akan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Keanggotaan PPKI terdiri dari orang-orang Indonesia yang berjumlah 27 anggota untuk memeriksa hasil-hasil kerja BPUPKI sebagai bahan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, dihasilkan beberapa keputusan akhir dari sidang pertama PPKI. Di antaranya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemilihan Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, serta bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Badan Musyawarah Darurat. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh teman saya, Fioreliana Patricia. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum adalah suatu aturan atau ketentuan yang berisi norma serta sanksi dengan tujuan untuk mengatur segala tingkah laku manusia agar apa yang mereka lakukan sesuai dengan aturan yang telah ada. Dengan begitu, keadilan, keamanan, dan ketertiban dapat terwujud. Maksud dari Pancasila sumber dari segala sumber hukum adalah bahwa Pancasila memegang peranan penting dalam mengatur segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Semua peraturan yang dibuat harus berpedoman atau bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Hal yang mendasari ini yaitu dengan adanya sila Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada hal lain yang memperkuat bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yaitu dengan menurut teori hierarki dari Hans Nawiaski, hierarki suatu hukum yang berlaku di Indonesia yaitu 1. Stats Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Contohnya itu Pancasila. Yang kedua, Staatsgrundgesetz atau aturan dasar. Contohnya itu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR. Yang ketiga, Formel Gesetz atau undang-undang formal. Contohnya yaitu undang-undang. Yang keempat, Verordnung en Autonomiesatung atau aturan pelaksana dan aturan otonom. Contohnya itu perda dari bupati atau wali kota. Next. Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural karena memiliki banyak sekali keanekaragaman, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, serta golongan. Keberagaman inilah salah satu hal yang dapat menyebabkan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ditinjau dari teori Prof. Hans Kelsen, Stuvenbau des Recht Theory, teori pertingkatan hukum, Pancasila ini dapat berkedudukan sebagai Grundnorm, norma dasar atau kaidah dasar, dalam menjaga keutuhan NKRI. Sila-sila dalam Pancasila dapat kita pakai sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Radisha. Terima kasih Fioreliana atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia mengakui akan keberadaan Tuhan, juga mengakui adanya kebebasan beragama sesuai kepercayaan masing-masing. Setiap orang tidak boleh untuk memaksakan orang untuk mengaut agama yang sama, tidak boleh menghina agama dan kepercayaan orang lain. Dengan begitu, segala perselisihan dapat dihindari. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang memiliki derajat yang sama, meskipun berbeda-beda suku, agama, budaya, serta bahasa. Tidak ada yang dominan. Setiap manusia memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Dengan menghargai hak dan kewajiban orang lain, maka persatuan bangsa dapat terwujud tanpa adanya kasus mengenai pelanggaran hak dan kewajiban. Sebagai masyarakat Indonesia, wajib untuk menjaga persatuan,
mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga tidak ada lagi yang namanya perseorangan, golongan, kelompok yang ada hanyalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam pengambilan keputusan atau pemecahan suatu masalah harus dilakukan secara musyawarah. Semua perbedaan pendapat dapat disatukan dan dijadikan satu keputusan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan baik itu individu maupun kelompok. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Rafif. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan poin yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap masyarakat Indonesia mendapat keadilan yang sama di berbagai aspek kehidupan menyangkut hak dan kewajiban. Dengan demikian, masyarakat akan merasa adanya kesetaraan dan tidak ada satupun yang merasa dirugikan. Apabila negara Indonesia berkeinginan membentuk dan membangun suatu negara yang kuat, maju, bermartabat, maka membutuhkan adanya persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia itu sendiri yang mengikat. Dengan dasar Pancasila, sila-sila dalam Pancasila itu sendiri secara jelas menerangkan bahwa kita harus selalu menerapkan sikap toleransi, menghargai dan menghormati terhadap setiap keberagaman yang ada. Meskipun Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka yang mengikuti segala perkembangan zaman, tetapi rumusan di dalamnya tidak dapat diubah. Baik, mungkin selanjutnya disampaikan oleh Saudara Mikdad. Terima kasih kepada Saudara Rafif atas kesempatannya. Dalam proses menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kita tahu bahwa banyak sekali tantangan cobaannya. Rakyat Indonesia berkorban tidak hanya tenaga dan harta, tetapi jiwa dan raga. Selain itu, Pancasila menjadi sumber hukum di Indonesia yang artinya semua peraturan yang berkaitan dengan hukum harus bersumber pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Pancasila juga menjadi pemersatu masyarakat Indonesia dari keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Slide selanjutnya. Negara Indonesia akan terus berkembang semakin maju jika tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dengan tidak mengubah isi dari kelima isinya. Sila-sila dalam Pancasila telah mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya toleransi, menghargai perbedaan, dan menghormati sama agar terciptanya perdamaian yang abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Pancasila juga, Indonesia tidak akan ketinggalan zaman, karena Pancasila sendiri terkenal dengan ideologi terbukanya yang selalu bisa mengikuti perkembangan zaman serta menyesuaikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya, kami akan mengadakan sesi tanya-jawab untuk 2 pertanyaan. Kami persilakan untuk yang mau bertanya. Saya Arneta Novendra dari kelompok 1 izin bertanya. Tadi kan di kesimpulan itu disebutkan bahwa Pancasila itu kan ideologi yang mengikuti zaman, jadi dia bisa menyesuaikan dengan negara itu sendiri. Nah, Pancasila kan sudah bertahan sebagai dasar negara itu berpuluh-puluh tahun. Tapi apakah seluruh bangsa Indonesia itu menerima Pancasila sebagai dasar negara? Jika iya, bisa diberikan buktinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Arneta Novendra atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arneta Novendra dari kelompok 1. Jadi Pancasila sebagai dasar negara sebelumnya sudah diakui oleh bangsa Indonesia dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pada sidang awal BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, para pejuang negara telah mengajukan sila-sila dari Pancasila yang telah disepakati dalam rapat tersebut, dalam sidang tersebut. Dan mereka menerima Pancasila dengan baik, dan awalnya Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Bangsa Indonesia awalnya merasa keberatan akan sila yang pertama tersebut karena dirasa bangsa Indonesia dipaksakan untuk memeluk agama Islam dan tidak menghormati agama lain. Tetapi sekarang sila pertama Pancasila sudah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya seluruh bangsa Indonesia bebas memeluk agama apapun tanpa ada paksaan. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara sudah diputuskan dari awal sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan dari jawaban saya? Silakan. Saya Salma Sana izin menambahkan dari jawaban Radisha. Selain dari berdasarkan hasil sidang BPUPKI yang pertama yang disebutkan oleh Radisha tadi, penjelasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara juga terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tertuang dalam memorandum DPR-GR pada 9 Juni 1966 bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dirumuskan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Saya izin bertanya. Halo? Iya, silakan. Oke, saya izin bertanya. Nama saya Rizky Kurniawan dari kelompok 8. Nah, pertanyaan saya adalah, di PPT Anda dijelaskan bahwasannya Pancasila berfungsi sebagai state fundamental norm. Nah, bagaimana sih peran Pancasila sebagai state fundamental norm untuk menangkal pengaruh-pengaruh dari adanya ideologi-ideologi baru di era globalisasi ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rizky Kurniawan atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawabnya. Pancasila sebagai staf fundamental norm sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan sedikit mungkin. Menurut saya, apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Baik, saya akan menambahkan, status fundamental norm itu merupakan norma hukum tertinggi dalam suatu negara yang merupakan bagian rezim hukum positif. Status fundamental norm ini juga merupakan landasan umum dari suatu tatanan hukum Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut, terbentuklah suatu undang-undang yang memberikan wewenang untuk membentuk suatu peraturan. Pancasila yang merupakan ideologi terbuka dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Itu berarti bahwa bagaimanapun keadaan zaman, bagaimanapun pula perkembangan yang ada di dunia, Pancasila akan selalu relevan. Pancasila juga memiliki ciri khas, yaitu bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari yang bertanya, apakah sudah puas dari jawaban kelompok kami? Oke, terima kasih. Aku juga Oke. udah jawabannya. Terima kasih. Oke, jika sudah puas dengan jawaban kami akhiri presentasi tentang Pancasila sebagai dasar negara dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.